Hai teman-teman, selamat datang di Journal Infinity. Hari ini tema readingku adalah kenapa dia menjauh dari kamu. Jadi reading ini bisa buat kamu yang sudah punya pasangan atau kamu lagi dekat dengan seseorang dan kamu mulai merasa ada jarak di antara kalian berdua. Alasannya kenapa? Karena aku lihatkan di sini dan juga karena aku lihat juga apakah ada niat dari dia untuk kembali dekat kepada kamu. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Dan di sini karena sudah ada gambarnya berbeda, jadi ini adalah penandanya, ya. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah memilih kartu pilihanmu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau gambar pertama, di sini kalian memilih mirror ya atau cermin. Jadi di sini kemungkinannya dia sedang introspeksi diri, sedang butuh banyak waktu untuk berpikir, menilai mengenai hubungan kalian berdua. Ini bisa aja emang dianya ada suatu hal yang dirasa agak meresahkan di hubungan kalian berdua, atau dia merasa bahwa ada sesuatu di hubungan ini yang butuh dipikirkan lebih dalam. Kemungkinannya seperti itu ya, tapi aku akan bahas ini lebih lanjut. Aku akan masuk dulu ke bagian tarotnya. Ada The Sun, ada Hierophant. Sebenarnya dia di sini bahagia kok dengan hubungan kalian berdua atau koneksi yang terjalin di antara kalian berdua. Dia merasa bahwa sebenarnya di hubungan kamu dan dia ini ada banyak sisi optimisnya. Jadi sih kalau biasanya begini sih, ada hal yang terjadi di luar hubungan kalian berdua, entah apapun itu. Bisa aja mengenai ekspektasi keluarga, atau karena LDR sehingga lebih nggak lancar komunikasinya, atau ada hal-hal lain di luar karakter kamu dan dia gitu loh. Tapi sebenarnya dia merasa bahwa ada koneksi yang kuat antara kalian berdua. Sebenarnya seperti itu. Tapi ya karena terjadi suatu hal, ya dia mulai merasa aku harus menjauh dulu deh gitu untuk berpikir lebih jernih. Dan di sini sebenarnya juga dia merasa bahwa di hubungan ini kamu sangat membantu dia dalam banyak hal lah, memberi dukungan, memberi support gitu. Tapi dia di sini merasa bahwa dalam hubungan ini harusnya isinya nggak cuma kalian berdua, harusnya ada dukungan dari pihak lain, misalnya aja keluarga atau mungkin ya rekan-rekannya dia lah kayak gitu. Dia butuh support yang lebih sih mengenai keyakinan dia mengenai hubungan ini. Kalau misalnya keluarga dia memberi restu, memberi dukungan di hubungan ini, maka dia akan sangat bahagia banget menjalani hubungannya bersama dengan kamu. Jadi kelihatannya emang ada sedikit ganjalan sih antara kamu dan dia di hubungan ini. Gitu ya yang aku lihat. Kemudian ada The Wheel of Fortune. Tapi dia sebenarnya merasa juga bahwa masih bisa diperbaiki segala hal yang terjadi di hubungan ini, karena ini general reading ya, jadi bisa aja masalahnya antara satu orang dan satu orang lain berbeda banget. Tapi di sini dia merasa bahwa jika ada yang bisa diperbaiki mengenai hubungan ini, atau misalnya kemarin ada berantem-berantemnya, masih bisa kok dipersatukan lagi. Dan kemungkinannya sih ada energi yang kuat buat dia ini akan semakin dekat sama kamu ke depannya. Tapi akan kulihat dari kartu lainnya. Tapi di sini dia berpikir bahwa nggak hanya dia seharusnya yang berjuang mengenai hubungan ini. Seharusnya ada kamu juga yang memberi usaha atau effort di hubungan ini. Dan bisa juga dia sangat berharap restu orang tua sih kalau misalnya kartunya Wheel of Fortune. Kenapa? Kemungkinan besar dia adalah orang yang sangat peduli akan peran keluarga atau restu, lebih doa dari keluarganya di hubungan kalian berdua. Jadi mungkin antara kamu dan dia sama-sama cocok, sama-sama senang, sama-sama cinta, tapi mungkin ada background yang beda gitu loh antara kalian berdua. Ya, seperti itu, sehingga mungkin ekspektasi orang tua masing-masing masih belum bisa menemukan adanya kecocokan pada karakter kamu atau mungkin sesuatu yang kalian bawa gitu di hubungan ini. Lebih ke arah keluarga sih emang. Ada pihak yang ingin sesuatu yang sempurna atau sesuai ekspektasi di hubungan ini. Bisa kamu, bisa dia, bisa keluarga masing-masing misalnya. Yang harus dipahami adalah bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, termasuk hubungan kalian berdua. Dan hubungan semua orang juga nggak ada yang sempurna. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana komunikasi, bagaimana kompromi antara kamu dan dia. Karena sebenarnya juga masih ada
sisi romansa di hubungan ini, masih ada koneksi yang sangat kuat di hubungan ini. Dan juga sebenarnya hati-hati ya, di entah kamu atau dia ada di sini yang berperan sebagai manifestor, atau apa yang dipikirkan itu yang datang. Makanya si pihak ini harus berhati-hati dengan pikiran atau kata-katanya, karena somehow bisa kejadian beneran gitu loh di sini. Tapi ya sekali lagi, namanya orang lagi kasmaran atau jatuh cinta, ya nggak bisa dibendung sih. Aku lihat ya alasan dia kenapa menjauh dari kamu sebenarnya agak membingungkan ya, karena sebenarnya di sini nggak ada sesuatu yang dark atau sesuatu yang sangat. Biasanya kalau menjauh itu kan berarti ada ketidakcocokan, ada komunikasi yang nggak lancar, atau ada pihak ketiga, atau ada hobi-hobi yang emang kok red flag gitu. Tapi ini aku lihat so far sih masih sangat memungkinkan buat diperjuangkan sebetulnya gitu. Cuma di sini emang butuh dukungan sih dari pihak dia, atau selama ini dia merasa bahwa kamu kurang mendukung dia, kamu kurang bisa memberikan bahasa cinta yang dia harapkan. Dia merasa bahwa kenapa komunikasi kita stuck begini, padahal dia masih ada harapan yang sangat besar di hubungan ini sebetulnya. Ada The Devil. Ini kartu yang bercerita banyak mengenai kemelekatan masa lalu ya, atau trauma masa lalu. Jadi di sini aku kan tadi bilang sebenarnya dalam hubungan ini masih ada banyak cahaya, masih ada banyak kemungkinan menuju ke tahap yang lebih baik, lebih serius gitu. Cuma di sini salah satu kamu atau dia masih ada kemelekatan. Pertama bisa jadi dengan seseorang, misalnya dia ya yang masih ada kemelekatan. Dia membandingkan kamu dengan mantan dia barangkali, seperti itu bisa. Atau dia di sini berharap kamu berubah jadi rambut kamu lebih panjang, atau penampilan kamu harus begini, harus begitu, yang sesuai dengan ekspektasi dia atau ekspektasi keluarganya. Misalnya dari penampilan, misalnya harus pakai ini, pakai itu, dan begini dan begitu, pekerjaannya harus begini begitu gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya bisa sangat berbahaya di hubungan ini somehow, karena ya kita ingin segala hal bersempurna dan seperti yang kita inginkan, tapi kalau itu memaksakan kan gak baik. Dibanding-bandingkan dengan orang lain kan juga gak enak gitu kan ya, entah dengan mantan, entah dengan siapa gitu loh. Jadi aku rasa itu sih yang menjadi ganjalan di hubungan ini, kenapa dia menjauh dari kamu ya. Entah kamu atau dia sih, di sini bisa macam-macam karena di general reading kondisinya bisa vice versa gitu so far yang kulihat di sini. Tapi kemungkinan sih masih bisa dipertahankan ya, karena dari kartu ini pun sebenarnya kalian berdua masih ada saling menatap, saling ada chemistry, koneksi yang kuat. Tapi kalau lihat dari sini ya, ada King of Pentacles. Oh iya, di sini ada peran orang tua yang cukup kuat. Memang kalau king atau queen biasanya memang ada faktor orang tua gitu di sini. Bisa jadi salah satu orang tua berharap, misalnya kamu pihak perempuannya dan dia pihak laki-lakinya, bisa jadi seringnya adalah pekerjaan dia atau finansial dia belum sesuai dengan harapan keluarga kamu, atau ada background dia atau keluarganya yang dirasa keluarga kamu tuh kurang pas, atau ini kebalikannya lah, keluarga dia misalnya merasa bahwa kayaknya background keluarga kamu itu kurang cocok dengan keluarga kita, atau yang seperti itu. Karena ini nggak cuma mengenai keuangan ya atau karir, bisa aja mengenai mungkin salah satu pihak keluarga ada yang pernah dulunya ada kasus perselingkuhan, atau mungkin perjudian, terlilit hutang, kayak gitulah. Jadi mungkin itu jadi concern salah satu pihak, entah dia atau keluarganya, atau keluarga kamu barangkali, yang menuntut sesuatu kepada dia gitu sih. Makanya dia mikir, kalau kayak gini masa lalu nggak bisa diubah, jadi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Makanya ya sudah, aku menjauh dulu. Tapi sebenarnya dari sisi kamu dan dia ini masih sayang sebetulnya, masih ada harapan ya dari energi kartunya. Ini kartunya sama, Six of Wands. Jadi gini, di Indonesia terutama dari klien yang sering datang ke aku, restu keluarga emang salah satu hal yang jadi concern, atau satu hal yang masih sangat harus ada. Ya aku merasa itu wajar sih, bagaimanapun ketika menikah atau mungkin di hubungan cinta yang emang ditujukan niatnya untuk serius, restu keluarga salah satu hal yang penting memang, betul.
Dan aku rasa support itu yang dia harapkan di hubungan ini. Cuma mungkin belum ketemu aja jalan keluarnya kayak gimana. Atau mungkin dalam hal-hal lainnya, misalnya aja dia merasa bahwa kamu kurang bisa support dengan apa yang dia usahakan. Atau mungkin kamu belum bisa memberikan sesuatu yang sangat dia harapkan dari bahasa cinta. Atau mungkin perhatian, komunikasi, kehadiran kamu dalam keseharian dia, atau mungkin dalam kehidupan dia gitulah di sini. Selain mengenai keluarga ya, karena energi keluarganya kenceng banget di sini. Itu sih. Cuma aku akan lihat di sini apakah masih ada prospek buat bersama lagi ya, untuk dekat lagi. Kenapa dia pergi? Dia nggak mau egois di hubungan ini, karena dia tahu sebenarnya dia nggak mau dianya merasa bahagia tapi kamunya kepikiran, atau mungkin dianya ngerasa hubungan ini baik-baik aja tapi sebenarnya enggak. Dia tahu ada sesuatu itu gitu loh. Atau mungkin di sini dia tidak mau bahwa kamu dan dia merasa bahagia dengan hubungan ini, tapi mungkin ada salah satu pihak keluarga yang tidak. Dia nggak mau ego gitu loh di hubungan ini. Makanya dia merasa dia harus introspeksi dan butuh waktu banget buat berpikir. Gitu. Tapi apakah prospek untuk balik lagi? Ada sih di sini. Harapan ya, karena dia bersatu dengan kartu The Magician, ada harapan dari dia bahwa akan bisa dekat lagi, jadi pasangan lagi, membangun suatu hal bersama lagi. Energi kuatnya di sana. Jadi buat kamu yang memilih kartu pertama, ada kok di sini energi buat kembali bersama lagi, kembali dekat lagi, memperjuangkan sesuatu lagi. Cuma ya ini harus diselesaikan berdua, atau mungkin ditangani, ditemukan gimana jalan keluarnya berdua dan diusahakan berdua. Ya di sini ada energi yang besar buat memulai lagi bersama gitulah di sini. Dan karena dari tadi gambarannya aku lihat ini kan ada cup, ada kelinci, dan ada dua merpati yang kayak ngasih berkah, ngasih doa, ngasih gift gitu loh. Jadi ada sesuatu yang sangat diharapkan di hubungan ini. Karena dia bawa pentacles, walaupun ini cups, kelihatannya menunggu keberkahan, menunggu kesempatan, mungkin juga menunggu agar salah satu pihak atau mungkin dua-duanya punya melulus dari pendidikan atau punya pekerjaan yang lebih baik, atau mungkin secara finansial lebih baik, atau juga di sini restu orang tua dari kedua belah pihak kayak gitu. Sampai ada perasaan nyaman di hubungan ini. Karena sebenarnya kartu ini bercerita mengenai compassion atau intuisi ya. Jadi ada kemungkinan bahwa dia masih ada harapan untuk kembali lagi sama kamu. Dan ini tadi aku udah jelaskan sedikit ya mengenai kartu ini. Introspeksi dan waktu buat berpikir mengenai banyak hal. Aku mau ambil dari kartu ini ya. Apakah ada hal-hal lainnya yang kamu harus tahu? Iya, ini masih butuh proses. Klik clock. Masih butuh proses. Masih butuh jam terbang hubungan kamu dan dia. Dan ini juga kartunya memikirkan lebih dalam, lebih panjang gitu loh. Butuh waktu memang. Jadi kalau emang kamu mau kasih kesempatan ke dia, masih bisa dan masih ada waktunya. Gitu. Nikmati prosesnya. Terutama kalau ini berhubungan dengan orang tua ya. Terutama kalau orang tua kamu sangat konservatif, atau mungkin bahasa gampangnya kolot, atau agak susah menerima kemajuan zaman, yang benar-benar memegang teguh tradisi, ya mungkin ini butuh waktu. Tapi masih bisa diperjuangkan, asalkan diperjuangkannya berdua sih ya. Dah, di sini stop comparing. Tadi kan aku cerita ya bahwa sangat mungkin dari kartu ini ada pihak yang membandingkan. Entah mungkin orang tua kamu membandingkan pekerjaan dia dengan pekerjaan siapalah gitu ya, atau mungkin dia membandingkan kamu dengan mantannya, atau kamu membandingkan dia dengan siapa. Jadi salah satu pihak harus berubah, padahal mungkin itu nggak sesuai dengan idealisme kalian berdua gitu loh di sini. Jangan lupa banyak-banyak ngasih apresiasi di dia. Dia butuh dukungan kelihatannya. Sangat mungkin bahasa cinta dia ini word affirmation ya. Butuh kalimat pujian, butuh kalimat dukungan dari kamu. Tentang pekerjaan, tentang keberhasilan, tentang pendidikan, atau apapun lah kebaikan yang dia lakukan di hubungan ini atau kepada kamu. Apresiasi dan fokus pada relationship ini. Nggak perlu membanding-bandingkan. Karena aku rasa mungkin kalian sedang mengalami malam yang gelap, tapi kalian berdua akan menemukan jalannya kok di sini. Selama diperjuangkan berdua, karena ini hubungan yang nggak bisa diperjuangkan sendirian aja. Jadi ya semangat ya. Mudah-mudahan kalau emang kamu masih ada harapan buat deket lagi dan serius kedepannya, mudah-mudahan ada jalannya. Aku doakan. Aku mau lihat di sini dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising ya. Aries,
Leo, Libra, Aquarius, Pisces, Gemini. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia V, S, U, M, W, E, T, B, C, A, J, O. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia bisa tanggal atau angka apapun. 8, 6, 27, 19, 12, 1, 22, 5, 21, 24. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai alasan kenapa dia menjauh dan harapan buat bersama lagi masih ada kok. Jadi semoga ini membantu dan semoga segala afirmasi baiknya bisa terjadi di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau gambar kedua di sini, yang akan aku lihatkan ya kenapa dia menjauh, alasannya apa, dan apakah kalian berdua akan bisa dekat kembali. Gitu. Kalau di sini ada taking a break ya, jadi momen dimana kalian berdua ingin punya perspektif yang baru, bukan putus sih kelihatannya di sini, atau mungkin bukan bener-bener pergi, hanya butuh introspeksi di sini mengenai suatu hal. Jadi kelihatannya ada sesuatu yang cukup meresahkan di hubungan kalian berdua. Ini bisa apapun, akan aku lihat lebih jelas lagi ya. Tapi kalau misalnya emang di sini belum putus ya, kemungkinan masih ada energi buat kembali bersama. Cuma akan aku lihatkan di sini. Aku akan mulai dari tarotnya dulu ya. Alasannya apa? Ada The Priestess, ada Justice. Di sini pertama ada kemungkinan kamu dan dia ini terhubung dalam spiritual connection, dan ini adalah kondisi hubungan karmik. Tapi nggak selalu begitu ya, karena ini untuk banyak orang tidak selalu begitu. Kelihatannya di sini kalian berdua punya idealisme yang kuat masing-masingnya, atau mungkin punya perspektif pandangan mengenai hidup yang kuat masing-masingnya, sehingga ketika kalian berdua bersama itu ada sedikit bentrok yang harus adaptasi banget. Itu bisa dalam hal apapun sih. Cara pandang kan beda, karakter bisa, cara pandang bisa, dan lain-lainnya lah, ada banyak. Jadi makanya di sini butuh adaptasi, butuh penguatan di kamu dan dia bahwa cinta memang penting, tapi ketika sudah menjadi pasangan ya harus ada banyak kompromi, harus ada banyak komunikasi, karena cukup kuat sih di sini karakter kamu dan dia. Sama-sama kuat lah karakternya di sini. Hanya saja ada salah satu pihak, bisa kamu atau dia, yang menuntut keseimbangan di hubungan ini. Mungkin salah satunya karena lagi sibuk atau apa, merasa bahwa kok kayaknya kamu nggak peduli ya sama hubungan ini, kok kayaknya aku lebih banyak perhatian, lebih banyak berjuang, lebih banyak mati-matian buat hubungan ini, sementara kamu kok enggak. Gitu lah, aku capek sendirian memperjuangkan hubungan ini, mana nih kerjasama dari kamu untuk membangun hubungan ini, kayak gitu. Tapi apakah kalian berdua sebenarnya pasangan yang sama-sama serius mengenai hubungan ini? Sejauh ini aku lihat kalian berdua adalah pasangan yang serius sih. Jadi ini adalah kedekatan yang emang bukan buat main-main aja gitu. Makanya di sini ada rasa bahwa kalau emang mau serius di hubungan ini ya harus seimbang dong. Nggak bisa salah satunya aja. Nggak bisa aku terus yang pertama kali menghubungi kamu, nggak bisa aku terus yang meminta kamu buat melakukan apa gitu, nggak bisa aku terus yang sabar gitu, sementara mungkin dia lebih emosional atau apa gitu sih. Makanya mungkin di sini karena dia jengah atau dia bosan dengan permintaan kamu yang seperti itu, dia menjauh. Atau mungkin dia di sini yang merasa bahwa dia yang capek menghadapi kamu yang kurang ada effortnya barangkali, seperti itu. Ada The Tower. Di sini juga ada kemungkinan ada satu hal terjadi di hubungan ini, cepat banget kejadiannya, atau ini belum pernah terpikirkan bahwa kejadian ini akan terjadi. Dan bisa aja ini sesuatu yang di luar yang tadi aku sebutkan mengenai adaptasi dan keseimbangan. Mungkin di sini salah satu harus beda kota, pisah kota, atau mungkin ada masalah entah kamu atau dia
Bisa jadi dia sih, karena dia kan yang menjauh, yang dia butuh waktu buat berpikir di sini. Bisa aja di sini nggak terhubung dengan kamu langsung, tapi mungkin ada masalah di keluarganya, atau ada fokus yang harus dia bener-bener fokus di pekerjaan atau mungkin kuliahnya dia. Ada masalah besar lah di sini yang sedang terjadi, sehingga dia merasa seperti dunianya runtuh dan dia nggak bisa fokus sama kamu. Dan bisa jadi itu menjadi alasan dia kenapa dia belum bisa memberikan keseimbangan yang kamu harapkan di hubungan ini. Karena emang fokusnya lagi di sini, bukan di kamu. Tapi kayaknya bukan karena nggak cinta sih, kelihatannya ya. Akan aku lihat lagi. King of Pentacles. Di sini, bentar, kartunya miring. Di sini, pertama, salah satu dari kalian emang sangat menuntut atau berharap kestabilan yang benar-benar stabil, komunikasinya harus jalan terus, harus ada di sini tanggung jawab atau mungkin rencana planning yang juga harus stabil di keuangan atau juga di pendidikan, pekerjaan, seperti itu yang kelihatannya emang memberi dampak pada hubungan ini. Karena gini, terutama kalau kamu pihak perempuannya ya, dan dianya adalah pihak laki-lakinya, biasanya sih laki-laki kalau memang lagi ada masalah di sektor pendidikan atau keuangan atau pekerjaannya, dia jadi nggak fokus di kisah cintanya. Biasanya begitu, akan berpengaruh, dampaknya gede banget di kisah cintanya, karena dia sebagai maskulin harus fokus di sesuatu yang emang membawa kestabilan bagi dirinya, bagi kamu, dan juga kalau misalnya dia adalah tulang punggung keluarga ya, terutama bagi keluarganya gitu loh. Makanya dia belum bisa sefokus itu. Dan iya, di sini dianya emang lagi aku mau bilang depresi, tapi kan nggak bisa asal diagnos ya. Tapi di sini dia lagi banyak pikiran banget, lagi susah tidur, lagi susah untuk menyeimbangkan harus menyelesaikan masalah ini, plus dia juga harus merawat atau memperhatikan kamu sebagai pasangan atau orang yang sedang dia dekatin. Makanya di sini kalau misalnya kamu tahu dia udah bercerita mengenai masalahnya, dia butuh dukungan dari kamu. Tapi kalaupun kamu ngerasa bahwa kayaknya dia lagi ada masalah deh di pekerjaannya, atau mungkin kayaknya dia lagi ada tanggung jawab lebih yang diberikan ke dia di pekerjaan atau pendidikan dia, yaitu salah satu faktornya. Karena biasanya emang kalau udah fokus ke sana jadi susah buat ini nih seimbang di hubungan kalian gitu. Kelihatannya so far aku lihat sih tidak karena masalah di hubungan ini sih yang fokus utamanya. Tapi karena aku lihat di sini, apakah akan ada energi dari dia untuk kembali dekat lagi sama kamu di beberapa waktu yang akan datang. Harus ada keberanian dari dia untuk memulai sebuah perspektif yang baru antara kamu dan dia di sini. Karena ini kan sebenarnya bukan hubungan yang putus gitu ya, atau mungkin kalaupun putus masih ada harapan buat kembali, masih besar sekali harapannya buat kembali, dari sisi dia masih ada. Tapi dia merasa bekal yang dia bawa tuh harus lebih banyak gitu loh, atau dia sudah selesai dengan segala ini semua, baru dia bisa akan dekat lagi sama kamu. Kelihatannya kayak gitu di sini. Tapi dia sebenarnya masih ada harapan sih. Kalau aku lihat-lihat ya, masih ada harapan sih. Karena juga di sini dari yang petir, malam gelap, jatuh dari menara, di sini lebih ada matahari, ada kehangatan, ada optimisme. Walaupun dia di sini mungkin nggak tahu apakah kamu akan bisa menerima dia lagi atau gimana setelah semua ini terjadi, gitu. Dan ya kalau misalnya di sini emang dia sedang memperjuangkan kestabilan dalam hal apapun, ya keuangan, pendidikan atau pekerjaan dia, aku rasa dia akan semakin membaik kok kondisinya. Atau di sini bisa aja dia paham bahwa kamu menuntut hal ini, atau mungkin keluarga kamu menuntut ini dari dia. Makanya dia harus lebih bisa ngasih bukti itu kepada kamu atau keluarga kamu barangkali. Dan juga di sini sebenarnya salah satu alasan kenapa dia mau balik sama kamu membawa energi kestabilan sebetulnya di hubungan ini. Kartu ini juga bercerita banyak mengenai kebebasan. Jadi mungkin kalau misalnya kamu tipe yang clingy atau sangat-sangat manja mengenai kehadiran dia harus ada selalu buat kamu, sebenarnya dia berharap bahwa sekali waktu, terutama di saat dia lagi butuh fokus di hal lain, tolong kasih dia kebebasan buat dia fokus dulu di sini.
dan kamu fokuslah pada apa yang bisa menjadi kegiatan kamu sehari-hari, walaupun dianya sangat jarang menghubungi kamu atau dia ngerasa dia butuh jauh dulu dari kamu gitu loh. Dia sebetulnya berharap begitu, tapi emang dia merasa kamu membawa banyak kestabilan di hidupnya dia, makanya dia ingin ada rasa yang aman dan nyaman lagi ketika dia bersama dengan kamu. Kemudian ada Eight of Pentacles. Dia kan bekerja keras juga sih untuk hubungan ini. Sepertinya pun kalau misalnya dia harus mengulang lagi fasenya bersama dengan kamu, dia akan bersedia mengulang sih. Atau mungkin di sini memberi sebuah bukti yang lebih, bahwa aku bisa kok ngasih keseimbangan di hubungan ini, aku bisa kok ngasih effort di hubungan ini. Cuma mungkin kamu sebelumnya belum ngasih kesempatan karena emang dianya lagi butuh fokus ke hal lain. Entah itu emang di keluarganya lagi ada masalah juga bisa, atau mungkin tiba-tiba dia harus jadi tulang punggung keluarga, bisa jadi kayak gitu. Entah apa yang terjadi di kondisi keluarganya, tapi tiba-tiba aja bisa jadi seperti itu gitu loh. Butuh ngobrol sih di sini, karena sebenarnya Eight of Pentacles ini, 8 itu kan 8 ya, 8 itu sesuatu yang bisa seimbang 4 dan 4, tapi di kartu ini 4 dan 3, sementara satunya lagi masih diusahakan. Jadi kalau emang kamu menuntut keseimbangan di hubungan ini, dia akan mengusahakannya untuk membuktikan aku bisa kok gitu, kita bisa kok gitu sih ya. Ada Two of Wands. Dia punya visi atau bayangan atau harapan yang panjang gitu ke depannya bersama dengan kamu. Kalau aku lihat kayak gitu di sini. Tapi untuk menghubungi kamu lagi atau mungkin bener-bener hadir lagi di kamu, dia masih butuh waktu juga buat berpikir. Jadi kedepannya sih dalam beberapa waktu yang akan datang dia masih butuh waktu berpikir. Dan kalau misalnya pun dia melihat bagaimana kondisi kamu sehari-hari, kalau misalnya ini tanpa komunikasi, dia seringkali melihat kamu di sosial media. Kalau sosmed kamu dan dia nggak saling blokir ya, kayak gitu. Dan misalnya pun kalian berdua sekarang terpisah jarak, ya entah dalam jangka waktu lama atau mungkin sementara aja, ada banyak kerinduan sebetulnya buat kamu. Dia kangen banget sama kamu sebetulnya. Tapi apakah dia akan benar-benar kembali sama kamu? Sebetulnya dia di sini ada energi untuk apa ya? Melihat kesempatan yang baru atau mungkin perspektif yang baru seperti aku katakan, tapi dia masih ingatnya sama kamu lagi. Dan ya tipikal dia ini tipikal orang yang emang kalau dia harus fokus pada sesuatu atau dia belum selesai dengan sesuatu, maka walaupun ada sesuatu yang baru yang datang, misalnya kamu ya, dia tuh aku masih butuh waktu buat menyelesaikan ini semua. Walaupun di depan mata itu ada kamu, tapi kalau fokusnya memang di 3 cup ini belum bisa, aku masih harus fokus ke 3 ini. Jadi sebenarnya di sini kalau aku lihat-lihat ya, yang dibutuhkan di hubungan ini adalah komunikasi yang sangat dalam sih. Ya, karena mungkin di sini cara pandang kamu dan karakter kalian berdua dalam menyelesaikan masalah bisa aja sangat beda. Makanya di sini ya butuh waktu sih. Tapi mudah-mudahan aja kalau emang tiba-tiba atau sedang ada jarak antara kamu dan dia, semoga aja sih ada perspektif baru, penilaian baru, bahwa oh ternyata dia kalau lagi butuh masalah kayak gini, atau mungkin oh dia kalau misalnya emang lagi butuh fokus sesuatu, emang nggak bisa fokus sepenuhnya di hubungan kalian berdua kayak gitu ya. Aku mau lihat sih beberapa hal lainnya mengenai kamu dan dia pakai oracle yang ini. Apalagi nih sesuatu yang harus kamu tahu mengenai hubungan kamu dengan dia. Iya, ada jarak banget ya yang jauh di sini. Belajar untuk percaya dan nyamanlah kalaupun di sini kamu harus sendiri. Jadi kalaupun emang dia sibuk banget, terutama kalau dia udah cerita sama kamu dan kamu tahu kondisinya bahwa dia sedang harus menyelesaikan sebuah masalah yang cukup berat di sini atau sangat berat sekali, yang mungkin ini baru kejadian pertama kali di hidupnya dia, kasih dia waktu dan jangan terlalu kelingi atau manja di saat dia emang lagi sedang memperbaiki kehidupannya. Sekali waktu kamu nanya kabar dia bolehlah, terutama kalau udah jadi pasangan ya. Tapi ya dia butuh, ya kamu mungkin di sini selagi dia lagi fokus di apapun itu, kamu lebih banyak jalan dengan sahabat-sahabat kamu atau lebih banyak waktu dengan keluarga kamu, atau mungkin kamu di sini mengembangkan diri kamu dalam hal-hal lainnya. Dan mungkin emang ada sebagian di sini yang lagi ini ya LDR ya, lagi beda kota atau beda negara hubungan kamu dan dia ini. Tapi masih sangat bisa diperjuangkan sih.
Ya, di sini masih ada kerinduan kok. Tadi kan aku cerita bahwa dia di sini banyak kangen sama kamu, iya, dan stalking kamu di sosial media. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa kalaupun emang dia lagi sibuk, dia masih sangat memantau kamu, atau ada banyak nostalgia yang dulu banyak hal menyenangkan kalian lakukan dan sekarang dia kangen itu. Jadi gimana Kak? Apakah ada kemungkinan dekat lagi? Ada sih di sini. Ada. Cuma dianya harus selesai dulu dengan ini semua. Karena dia tipe orang yang nggak bisa fokus dan satu-satu gitu, nggak bisa fokus dua-duanya. Jadi kalau satu udah selesai, baru dia akan fokus ke yang lain lagi, fokus ke yang lain gitu di sini. Jadi itu sih yang bisa aku lihat ya. Dan aku mau lihat dari charm. Aku akan ambil zodiaknya dulu. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa. Taurus, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Scorpio, Cancer. Lalu dari unsur nama kamu atau unsur nama dia di sini I, R, X, ini bisa aja emang mantan ya. H, W, T, O, C, F, B, D, dan P. Lalu di sini ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, bisa tanggal atau angka berapa apapun ya. 2, 14, 26, 29, 20, 16, 22, 9, 31, dan 28. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai alasan kenapa dia menjauh dan apakah ada kemungkinan buat kembali. Kalaupun memang dia bisa kembali lagi sama kamu, semoga dalam kondisi yang jauh lebih baik dan semoga afirmasi positifnya bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau gambar ketiga ya. Di sini akan aku lihatkan kenapa dia menjauh dari kamu, alasannya apa, dan apakah akan ada kemungkinan dia kembali sama kamu. Kalau dari kartu yang kamu pilih, not enough, tidak cukup. Mungkin di sini ada ekspektasi yang beda antara kamu dan dia. Mungkin di sini kamu waktu awal deket sama dia berharap, punya ekspektasi dia akan begini begitu memperlakukan kamu atau hal-hal lainnya. Tapi mungkin setelah waktu berlalu nggak sesuai, atau mungkin itu adalah pikiran dia tentang kamu, bisa juga. Ada kecemburuan, ada kurangnya rasa percaya diri. Mungkin kamu ngerasa kurang, apakah aku kurang cantik, kurang cakep, kurang pintar, dan sebagainya. Sehingga itu salah satu faktor yang membuat adanya jarak antara kamu dan dia. Tapi akan aku jelaskan lebih detail nanti. Aku akan masuk dulu ke tarotnya untuk melihat alasannya apa, kenapa dia menjauh dari kamu. Ada Five of Swords. Iya. Ini mau konfirmasi langsung deh. Ada ekspektasi yang sebenarnya punya ekspektasi di hubungan, nggak apa-apa ya. Cuma di sini kelihatannya salah satu dari kalian berdua terlalu tinggi ekspektasinya. Ya, mungkin juga secara fisik atau karakter di awal-awal itu, oh ini sesuai dengan apa yang kubayangkan, berarti ekspektasi lain akan ikut nih sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Ternyata tidak. Di sini aku lihat ada satu pihak yang cukup tinggi ego dan pride atau harga dirinya mengenai hubungan ini. Kurang bisa mendengarkan, kurang bisa introspeksi, kurang bisa mendengarkan sih. Jadi ngerasa bahwa kalau aku bahagia dengan hubungan ini ya udah, kayak kurang bisa empati gitu loh ke pihak yang lain, bisa kamu atau dia. Jadi ada sisi ego yang sebenarnya harus ditekan di hubungan ini. Kalau masalah cinta bisa aja cinta, atau mungkin ini emang jatuh cinta pada pandangan pertama, atau mungkin salah satunya emang sesuai dengan kriteria idaman gitu ya. Tapi ya itu saja nggak cukup kan untuk membangun hubungan ini jadi lebih serius lagi. Jadi ada perasaan gak nyaman dan mempertanyakan apakah benar pilihanku ini tepat di hubungan ini gitu loh. Terutama kalau misalnya di sini yang pergi dia, bisa aja dia perginya karena kamu kenapa begini? Harusnya kan kamu begitu, seperti apa yang aku mau. Nah, itu membuat dia mungkin jengah dan pergi. Atau emang dianya aja yang emang ada pride atau egonya tinggi, jadi kurang bisa mengerti apa yang kamu inginkan di hubungan ini. So far sih kayak gitu. Karena di sini adalah ekspektasi yang sangat tinggi, tapi masih mengawang-awang gitu loh, masih belum bisa terwujud. Apa yang kamu harapkan di hubungan ini masih belum terwujud. Dan kamu mungkin menyalahkan dia, atau dia menyalahkan kamu karena mungkin ekspektasi dia berharap kamu begitu, ternyata kamu gak begitu. Menjauh deh gitu ya, terutama kalau emang dia di sini egonya cukup tinggi.
ada kebimbangan di hubungan ini. Kalau misalnya dia dibilang cinta nggak sih kak dia ke aku rasa ada perasaan suka dan cinta itu, ketertarikan itu. Cuma di sini ada pada akhirnya dia harus menimbang-nimbang atau memilih atau mempertimbangkan lah lebih tepatnya mengenai hubungan ini mau dibawa kemana ke depannya. Jadi kalau misalnya dia memang tipikal yang sangat tinggi standarnya, sangat tinggi ekspektasinya mengenai kamu harus pakai baju begini, keluarga kamu harus menerima aku begitu, teman-teman kamu gak baik misalnya, kamu harus menjauh dari dia. Jadi ada energi bahwa dia ini agak sedikit mengatur kamu, dan mungkin kamunya gak suka diatur, makanya dia pergi. Atau mungkin kamu yang mengatur dia sehingga dia males banget diatur terus, makanya dia menjauh gitu loh. Bisa sebenarnya masih ada koneksi sih antara kamu dan dia ini yang menghubungkan antara kalian berdua. Entah apa itu, mungkin getaran di awal kenal atau di awal serius itu yang kayak sangat kuat sekali sehingga sangat sayang kalau misalnya pergi gitu ya. Tapi aku melihat sih hal-hal lainnya. Ada Seven of Swords. Dari pihak dia kelihatannya melakukan suatu hal yang manipulatif, atau mungkin sesuatu yang gak bisa kamu terima, atau mungkin ada orang ketiga, atau tiba-tiba kamu tahu bahwa dia di sini punya hobi atau kebiasaan buruk yang kamu bener-bener gak bisa terima. Macem-macem lah ya. Kalau dari pengalaman klienku sih ada yang terjerat judi online, pinjol sehingga hutangnya sangat banyak, atau mungkin hobi-hobi lain yang kurang baik untuk kesehatan, atau emang suka caper ke lawan jenis gitu, atau terang-terangan emang ada orang ketiga. Itu yang paling sering banget di konsultasiku. Jadi bisa sangat mungkin itu yang mana kamu sangat gak bisa menerima itu, dan ya udah dia pergi gitu di sini. Atau bisa juga dalam hal lain sih di sini, sesuatu yang gak dia sadari itu sangat menyakiti hati kamu. Bisa aja dia di sini setia sama kamu, gak punya hobi-hobi aneh, cuma mungkin komunikasinya agak kurang sesuai dengan kamu. Mungkin dia tipe yang sangat bercanda sehingga semua hal dibercandain, sementara kamu nggak bisa seperti itu. Mungkin kamu tipe yang lebih serius misalnya. Jadi secara karakter atau sifat sih dia oke-oke aja, nggak ada yang aneh-aneh, cuma ya bisa jadi karena hal itu ya. Jadi kartu ketiga ini butuh energi yang besar banget sih kalau misalnya ingin bersama lagi ya. Tapi aku akan lihat sih dari sini, so far yang aku lihat sih ada Four of Swords juga. Jadi emang dia butuh waktu berpikir, dia butuh waktu banget buat mempertanyakan banyak hal mengenai hubungan ini, apakah emang bisa kembali lagi atau kayak gimana. Dan dari sisi kamu, kalau emang dianya yang bermasalah ya dalam hal apapun, kamunya harus mempertimbangkan. Jangan sampai kamu ngerasa aku cinta sama dia atau sudah berkorban banyak buat dia, sayang-sayang, kalau misalnya nggak bersatu ya coba lihat kondisinya. Terutama kalau emang ada kondisi yang sangat bisa kamu rasakan lah efek buruknya, terutama kalau dia cheating atau ya yang seperti itulah, tiba-tiba terjerat hutang yang sangat besar. Jadi hati-hati, sebuah tindakan atau tabiat dia yang kamu tahu itu bisa menjadi pengganjal besar di hubungan kalian berdua. Pertimbangkan lagi gitu di sini ya. Aku akan ambil dari tarotnya dulu sih untuk melihat apakah akan ada kemungkinan buat dekat lagi atau kembali bersama. Three of Pentacles, ini kartu yang bercerita mengenai kerjasama. Jadi coba kamu tanyakan ke diri kamu, apakah selama ini, selama menjadi pasangan, dia dan kamu adalah tim yang enak jalannya, atau yang bisa saling komunikasi, kompromi, ngobrol, menyelesaikan masalah dengan bijak gitu. Karena kalau misalnya salah satunya berusaha tapi yang satunya kabur-kaburan, ini akan capeknya di kamu. Karena ini bercerita mengenai ya kerjasama. Karena sebagai pasangan di sini nggak cuma mengenai cinta atau pamer kemesraan, tapi juga sebagai satu tim bisa nggak kerjasama. Terutama ketika ada harapan, aku berharap kamu setia. Nah dia bisa setia nggak? Aku berharap kamu bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah tiba-tiba dia punya kebiasaan judi online atau ngutang yang nggak jelas utangnya buat apa. Nah coba dipertimbangkan, karena somehow
Ya kamu yang bisa menilai dia bagaimana. Karena setiap orang punya kebiasaan beda-beda, jadi kamu tanyakan ke diri kamu, kebiasaan tabiat dia itu bisa kamu terima nggak? Bisa besar nggak dampaknya buat hubungan ini, dan dalam lebih luas lagi keluarga, mungkin nanti masa depan kamu, anak-anak kamu bersama dengan dia, kayak gitu. Ya. Ini kartunya sama loh, 2 kali keluar, dan karena di sini ada bendera merah yang mendominasi, jadi juga kalau dia sudah menunjukkan red flag atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang dampaknya besar banget secara negatif di kamu, di hubungan ini, atau mungkin dampaknya besar di masa depan nanti, pertimbangkan sekali lagi. Entah dia di sini kasar, abusive, di fisik, seksual, kata-kata, itu juga jadi pertimbangan loh, gitu. Dan kelihatannya udah terbuka sih di sini, cuma mungkin kamunya masih denial. Jadi tolong diperhatikan baik-baik, karena di sini pesannya kuat. Pertimbangkan. Ambil perspektif yang luas. Jangan cuma mengenai sekarang, tapi masa depan nanti. Mungkin kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu gitu loh. Ya, ini yang part ketiga atau mungkin kartu ketiganya serius banget sih dibanding sebelumnya. Cuma kalau emang kamu ngerasa seperti itu, ya coba dipertimbangkan. Ya. Ada kemelekatan di sini. Kalau misalnya dia bener-bener ingin kembali sama kamu, dia harus melepaskan kemelekatan atau kebiasaan buruknya mengenai banyak hal lah di sini yang kamu udah tahu sebetulnya, atau mungkin akan terkuak sebentar lagi. Dan mengenai hubungan kamu dan dia, aku lebih banyak melihat ini hubungan yang obsesi banget. Mungkin secara seksual, atau mungkin seperti kukatakan tadi, mungkin dia emang tipikal ideal seperti yang kamu ekspektasikan. Mungkin di awal begitu, tapi kemudian seiring waktu berlalu ternyata kok ada banyak nggak samanya, ada banyak red flagnya, ada banyak toksiknya. Nah kayak gitu hati-hati, karena jangan sampai yang kamu anggap cinta buta, cinta yang sangat posesif, ternyata itu sesuatu yang nanti pelan-pelan menghancurkan kamu atau hati kamu atau masa depan kamu bahkan. Makanya coba pertimbangkan sekali lagi. Ini pesannya kenceng banget ya, karena di sini kamu mungkin kalau bisa melihat secara detail, ini 2 kelinci terjerat rantai. Ya, obsesi kemelekatan yang kurang sehat atau sangat tidak sehat sebetulnya. Kamu udah tahu. Tinggal kamu butuh keberanian untuk mau melepas jeratan ini atau tidak. Gitu. Dan ya, Temperance ini kartu dimana kamu harus lebih tenang mengambil keputusan apapun itu. Kelihatannya emang di antara kamu dan dia ini ada background yang cukup berbeda. Mungkin kamu sangat hemat sementara dia sangat boros, bisa jadi. Atau kamu sangat peduli dengan kesetiaan, menjunjung tinggi kesetiaan, mungkin dia tidak. Mungkin kamu di sini tipikal orang yang sangat sabar, halus kata-katanya, dia kasar. Bisa jadi. Nah, pertanyaannya, kamu mau nggak dibegituin di sepanjang hidup kamu? Makanya pertimbangkan sih. Ini yang nomor 3 bener-bener serius ya pesennya. Aku jadi agak takut. Tapi ya aku akan bilang ke kamu, aku nggak mau di sini semuanya serba manis, tapi malah nanti akan membahayakan kamu. Kalau keluarnya begini, aku akan bilang sama kamu. Somehow reading nggak mengenai manis-manis aja, tapi kadang pesan penting untuk menyelamatkan kamu. Gitu, dan somehow ini pesan yang tadi menyelamatkan kamu. Jadi alih-alih menanyakan apakah akan bisa dekat lagi, tanyakan ke diri kamu. Kamu siap nggak dekat lagi dengan orang yang seperti ini? Gitu. Ada 12 Pentacles, ya pikirkan sekali lagi. Ini kartunya bercerita mengenai mengambil sebuah keputusan yang penting. Antara balik lagi atau tidak, pikirkan baik-baik di sini. Ini benar-benar kamunya harus healing, mempertimbangkan, tanya pendapat orang-orang sekitar kamu, terutama yang tahu mengenai hubungan kamu. Kadang perspektif dari orang lain yang melihat hubungan kamu jauh lebih netral dibandingkan kamu yang ada di dalam hubungan ini. Gitu, mungkin sahabat baik kamu yang bener-bener kamu percaya, coba tanyakan ke dia, ada nggak sesuatu di hubungan ini yang harus kamu pertimbangkan. Dan juga di sini banyak-banyak berdoa ya, karena ini backgroundnya ada di dalam sebuah tempat ibadah, dan dia berpasrah ke Tuhan. Tuhan tolong kasih tahu gimana jalannya, atau mungkin selamatkan saya dari orang yang mungkin gak baik. Dan kalau misalnya semakin hari dia semakin jauh dari kamu, bisa jadi itu jawaban dari doa kamu, atau jawaban doa dari ibu kamu atau ayah kamu yang meminta supaya kamu dibersamakan dengan orang yang paling baik, paling tepat, paling sayang sama kamu. Jadi jangan merasa, oh dia gak balik sama aku karena aku kurang cantik, kurang cakep, kurang apa. Tidak, bisa jadi itu jawaban dari doa kamu atau orang tua kamu gitu.
Dan di sini ini berat banget. Dan di sini seperti aku katakan tadi, ada kecemburuan, ada kalau misalnya dia di sini sangat keras sama kamu atau sangat sering mengatakan kata-kata untung aku mau sama kamu, karena kamu jelek, karena kamu tolol, karena kamu apa. Kalau nggak sama aku nggak ada yang menerima kamu. Jangan percaya dengan kata-kata itu. Terutama di saat dia tahu bahwa kamu lagi ngedrop nih rasa percaya dirinya, sehingga dia memberikan afirmasi itu ke kamu. Yang harus kamu pahami bahwa kamu sangat berharga, dan kamu, kalau dia emang kamu sadari toksik, kamu sangat layak untuk bebas dari situasi seperti itu. Aku mau lihat juga ya dari oracle ini mengenai apa yang harus kamu perhatikan mengenai dia atau hubungan ini selanjutnya. Ada self love. Kamu butuh waktu untuk sembuh. Kamu butuh banget energi untuk lebih menghargai diri kamu. Terutama kalau emang kamu tahu bersama dengan dia kamu malah banyak nggak bahagianya, banyak nangisnya, banyak berkorbannya, banyak hal yang kamu nggak jadi diri kamu. Kamu banyak pakai topeng, kamu banyak bohong ke sahabat-sahabat kamu, ke orang tua kamu barangkali, untuk menutupi kebobrokan dia, atau menutupi bahwa kamu sangat terluka di hubungan ini, tapi kamu memperlihatkan ke dunia bahwa kamu baik-baik aja. Nah, udah waktunya sekarang kamu untuk mencintai diri kamu lagi, untuk melihat ke diri kamu lagi. Apakah memang dia tepat untuk kamu yang sebaik ini dan untuk masa depan kamu? Karena kalau kamu ingin bahagia, jangan gantungan itu ke orang lain. Kamu harus bahagia untuk diri kamu. Gitu di sini. Ya. Apakah akan kembali, Kak? Ya, kamu mau kembali atau tidak terserah kepada kamu. Tapi kalau kamu ingin berharap dia ngasih sebuah hadiah yang indah, keberkahan, buket bunga, kamu bisa kok memperjuangkan itu buat diri kamu dulu. Gitu ya di sini. Jadi ini pesannya penting lah buat yang memilih kartu ketiga ya. Dan satu kartu lainnya, hati-hati juga kalau misalnya dia memanipulasi kamu secara ekonomi, atau mungkin dia di sini banyak pakai uang kamu untuk kehidupan dia. Entah dia laki-laki atau perempuan. Karena di sini ada cinta palsu, orientasinya ke uang, yang mungkin di sini dia hanya memanfaatkan kamu aja, uang kamu aja lebih tepatnya. Dan dia mungkin kamu datang dari keluarga yang kaya, atau mungkin kamunya di sini udah sukses secara pekerjaan sehingga dia bisa memanfaatkan itu semua dari kamu. Hati-hati kalau ada uang terlibat di sini. Terutama kalau dia mungkin suka foya-foya, sangat boros, terlilit hutang, judi dan sebagainya. Ini pesannya penting buat kamu. Yang bisa menyelamatkan kamu siapa? Diri kamu sendiri. Ya, ini membebaskan kamu dari ini. Gitu. Dan kamu lihat di sini dari zodiak, kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa Scorpio, Cancer, Leo, Taurus, Capricorn dan Virgo. Lalu unsur nama kamu atau unsur nama dia T, G, I, L, E, N, Y, Z, J, K, R dan A. Lalu di sini tanggal atau angka penting antara kamu dan dia ya. 30, 12, 10, 8, 2, 15, 31, 3, 26 dan 4. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai kenapa dia menjauh, alasannya apa. Semoga ada banyak pesan positif yang bisa kamu ambil, dan semoga yang terbaik buat kamu. Kamu dilimpahi kebahagiaan dan kesehatan mental dan juga spiritual. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.